Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aksara Agro & Farm kali ini pada episode budidaya porang akan berbagi pengalaman dengan topik perkembangan tanaman porang kami setelah 2 minggu kita tanam. Sebagai informasi teman-teman, jadi kami itu menanam bibit katak. Jadi yang kami tanam, yang sudah kami jelaskan pada video sebelumnya, jadi yang kami tanam ini dari bibit katak. Nah, kami tanam pada awal bulan Oktober, lalu sekarang di pertengahan bulan Oktober. Jadi selama 2 minggu itu sama sekali belum turun hujan. Nah, mungkin sebagai pemula ada sedikit rasa panik, itu wajar. Bagaimana dengan nasib katak yang sudah kita tanam di bedengan-bedengan ini? Kekhawatiran yang akan muncul, apakah katak itu akan kempes karena selama 2 minggu itu belum ada turun hujan yang rutin, atau ada hal lain yang membuat petani porang, khususnya dari pengalaman kami sendiri, yang membuat khawatir katak itu kondisinya jadi terganggu dalam pertumbuhannya. Nah, kali ini kami akan berbagi pengalaman. Ini pengalaman real, artinya yang kami angkat ini pengalaman dari kebun kami sendiri yang mungkin bisa jadi bermanfaat buat petani, khususnya pembudidaya porang. Jadi kami di lahan porang ini itu ada 2 hal. Yang pertama, yang kami tanam itu kondisi kataknya itu rata-rata sudah bertunas tapi masih kecil. Nah, jika kondisinya seperti itu, insya Allah kondisi kataknya tetap aman, artinya tidak akan busuk atau tidak akan kering. Lain halnya jika yang kita tanam itu bibitnya dari bibit umbi yang sudah bertunas. Kalau kita tanam bibit umbi yang sudah bertunas, lalu turun hujan, terus tidak hujan dalam 1-2 minggu, ada resiko bibit itu akan mengecil atau mengerut. Nah, lain halnya dengan yang kami alami dari bibit katak. Ini insya Allah kondisinya aman karena belum bertunas yang besar. Itu hal pertama yang ingin kami sharing kepada teman-teman semuanya. Yang kedua, itu sebenarnya kami sudah memberikan pagar ya teman-teman. Jadi di lahan yang kami baru tanam ini, itu di sekeliling lahan mulai dari bawah, itu merupakan tempat kami budidaya jahe merah organik, sampai atas keliling. Lalu di atas, paling atas itu ada pohon bambu, terus sampai ke bawah semuanya pohon bambu lagi. Nah, lalu di bagian belakang itu juga ada tempat budidaya kami jahe merah organik. Itu sebenarnya sudah pernah kami berikan pagar dari jaring teman-teman, tapi tetap aja ada ayam yang masih bisa masuk. Terlihat di sini bahwa kita sebenarnya cukup mudah untuk mendeteksi gangguan ayam di lahan porang atau di bedengan porang. Jadi kami itu menyusun media setelah lahan itu kita olah setengah bedengan, lalu kita taruh sekam mentah yang kami fermentasi dengan kotoran hewan kambing. Nah, setelah itu baru kita kasih lagi sekam bakar yang fermentasinya juga dengan dolomit. Nah, terus kita timbun dengan tanah dari bagian bawah ini. Nah, jadi kita cukup mudah untuk mengetahui lahan atau bedengan yang diganggu oleh ayam. Seperti ini teman buktinya. Jadi di lahan kami itu ada beberapa bedengan yang penampakan atasnya itu sudah muncul sekam dan sekam bakar. Jadi harusnya kan posisi sekam mentah sama sekam bakar ini di bagian bawah tertutup oleh tanah. Tapi ini terbuka atau terekspos, ini berarti diakibatkan adanya ulah ayam. Nah, kejadian ini juga sempat awalnya kita mengecek ke semua bedengan, lalu kita cek apakah ada katak yang jatuh ke bawah aliran sungai, aliran untuk air saat hujan. Nah, apabila ada yang jatuh,
kita kondisikan untuk kita masukkan lagi ke dalam bedengan paling kedalaman 5-10 cm. Jadi kalau menanam katak dari bibit katak itu, menanam bibit porang dari katak itu usahakan kedalaman tanamnya itu jangan terlalu dalam, lebih dari 10 cm lah, karena nanti resikonya bentuk pembesaran umbinya itu akan relatif memanjang bukan membulat, teman-teman. Nah, jadi dua hal itu yang menjadi hal yang perlu kami bagi pengalaman ini kepada teman-teman semua, karena barangkali dari pengalaman kami ini teman-teman semuanya bisa mengantisipasi artinya jika teman-teman mempunyai bibit katak untuk ditanam itu relatif lebih aman dibandingkan kita menanam bibit porang dari bibit umbi. Lebih aman artinya lebih aman ditanam jika hujan itu belum relatif merata. Tapi kalau kita misalkan 2 minggu yang lalu menanam katak, lalu udah relatif hujan seminggu, terus sampai nanti tumbuh batangnya. Nah, setelah tumbuh batang kok kemudian hujan itu tidak turun dan hanya panas saja yang ada, itu nanti resikonya akan mati. Jadi kalau memang yang kita tanam itu sudah tumbuh batangnya, sebaiknya kalau ada suplai air, terpaksanya kita harus menggunakan air dari sumur atau dari sungai tempat teman-teman mana yang lebih dekat itu untuk menyiram lahan. Tapi karena biasanya itu lahan porang itu ditanam atau dibudidayakan di lahan yang luas, itu jarang sekali orang yang melakukan penyiraman dari sungai atau dari air sumur, kecuali saat tahap semai atau menanam di polybag di depan rumah. Itu masih memungkinkan. Kalau dengan kapasitas seperti itu masih memungkinkan menggunakan air. Tapi kalau sudah di lahan yang relatif luas, itu sebaiknya menanam menunggu musim hujan sudah merata. Nah, itu kalau dari bibit katak. Kalau teman-teman itu menanam dari bibit umbi, artinya bibit umbi ini ya bentuknya sudah umbi, teman-teman, sudah umbi porang, tapi ada yang sekilo isi 10, ada yang isi 5, 2, bahkan ada juga petani yang umbi satu umbi itu berat 1 kilo itu juga masih ada yang masih ditanam juga di lahan. Nah, kalau tanam bibit umbi ya sebaiknya kalau sudah muncul tunasnya nunggu saja saat hujan itu sudah merata. Nah, itu poin pertama yang bisa kami bagikan. Yang poin kedua yaitu tadi, sebaiknya kalau lahan teman-teman ada kemungkinan gangguan dari ayam, itu amankan lahan porang dengan membuat jaring, dan sebaiknya diperkuat lagi atau dirapatkan lagi dengan pagar bambu. Jadi kemungkinan kami akan mengevaluasi pagar kami ini yang dari jaring. Kemungkinan kami akan sedikit melakukan penguatan di bagian yang lumayan agak longgar ini dengan tambahan beberapa batang bambu seperti yang tampak di pagar di bawah tempat kami budidaya jahe merah. Kalau di lahan porang ini kan relatif jarak patok untuk pagar kan hanya menggunakan batang tegakan kayu yang ada, jadi relatif agak longgar, jadi kurang rapat untuk patok-patoknya. Nah, begitu teman-teman yang bisa kami bagikan pengalaman dari kami ini. Jadi kondisi seperti ini merupakan perkembangan lahan porang setelah 2 minggu kami tanam dari bibit katak. Jadi yang bagian atas itu katak mini, yang bagian tengah ini katak ukuran sekilo isi 200, terus yang bagian bedengan bawah ini itu katak super sekilo isi 50-75. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga pengalaman kami ini bermanfaat untuk
petani khususnya pembudidaya porang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.